ketahuan. Kalau ketahuan duluan kan malu kalau cewek. Iya nggak sih? Kan Tapi si cowok juga masih tahan gengsi juga, dia juga. Di sini ya di karakter komik ini. iya. Oke, halo Mang Aman ya, kembali lagi di konten ngoreksi ngobrol bareng redaksi. Konten kali ini bertepatan di tahun baru ya. Ya, Sudah jelas tahun baru. Apa? Sudah jelas tahun baru, pasti kita bahas komik baru. Oh iya, Sudah komik bersama baru. kita Mbak Tari selaku editor komik kita. Hai. Sebelumnya kan kita udah pernah ngonten ya Mbak bareng, jadi kayak Iya, bareng. nggak usah kenalan lagi lah ya. Iya, udah tahu. kenal, udah akrab. Udah akrab kita sama Mbak Tari lagi. Iya, Mbak, sekarang- selamat tahun baru Mbak. Ya, selamat tahun baru Selamat juga tahun buat baru. semuanya Manggamandian di sini. Oke. Oke. Kali ini kita akan bahas salah satu judul baru di LX Comic. Judulnya itu Shoujo nih Mbak, kategorinya. Enggak, boys comics. Intinya Soneng romance lah ya. tapi romance. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak, kira-kira Judulnya dulu disebut ya. Judulnya? Panjang loh. I want to End end this This Love love game. Love Game. Oke. Kalau judul Jepangnya? Asteru. Karena lupa. Langsung Asteru. Panjang soalnya. Asteru apa ya? Game Oh. Owara Setai. Saya lumayan panjang juga sih kok. Iya, lah bacanya sama repot. ini ngikutin. Iya, ini pun terjemahan pakai bahasa Inggris juga lumayan panjang ya. Iya, soalnya ngetopnya di situ sih. Oh ya, ini terbitnya Desember tapi baru mungkin keluar di pasaran Januari kan ya? Enggak ya? Apa? Yang ini satu. Ah, Satu udah terbit. Iya, udah terbit. Udah Kan terbit. Desember lalu kan. Udah terbit satu itu. Nah, bahas-bahasnya kan mungkin kategorinya komik romance ya. Nah, selama Mbak Tari kerja di sini tuh sebenarnya komik romance kita tuh seberapa banyak sih yang diterbitin khususnya untuk diterbitin di LX gitu? Banyak banget sih. Dulu, zaman dulu banget. Pernah ngetop ya serial cantik namanya. Oh, Itu iya, iya. roman semua. Jadi itu serial cantik itu cuma satu buku selesai. Oh, one shot One modelannya. shot modelnya. Lalu udah itu ada juga sih yang panjang serinya gitu. Terus tahun 2003-an itu mulai ada komik shoujo ya. Nakayoshi. Lumayan sih, ada 17 tahun gitu di situ ada. Nah, dari komik-komik itu Mbak Tari udah banyak megang nggak kira-kira Iya. untuk spesifikasi yang genre romance itu? Ya banyak sih. Bisa Jadi sebutin? sebutin judulnya ya. Seingatku sih yang pernah terbit ini Tokyo Mew Mew. Oh, Terus Mbak Tari yang megang? ya iya, emang kamu kenal? Bukannya Banyak kamu belum dibahas. lahir? Oh salah. Enggak sih. banyak dibahas teman-temanku gitu loh, kayak kadang kan Tokyo Mew buat Mew. kolektor-kolektor komik yang jadul-jadul tuh mereka suka nyari Tokyo Mew Mew kayak Iya, gitu-gitu. cute sih. Lumayan sih 1-7 kalau nggak salah ya. Nah, Tokyo Mew Mew, terus ultra cute. Terus waktu itu judulnya Pangeran Kacamata. Terus ada apa lagi ya? I'm Here, Mermaid Melody. Dulu aku pernah suka juga Kitchen Princess. Oh iya, Sailor Moon juga tuh. Tapi ini sebelum Nakayoshi ya. Kalau Sailor Moon udah lama lagi, tahun 9. Tapi Mbak Tari megang? Ya, yang barunya ya, yang bundle. Yang dibandel di eksklusif gitu deh. Kapan Mbak mau terbitin lagi ya? Aduh, susah itu. Karena Banyak yang agak nyari loh iya, Sailor Moon emang. itu. Iya, soalnya ya itu masalahnya dengan penerbitnya udah nggak megang copyrightnya lagi. Yang pegang pengarangnya Naoko Takeuchi. Jadi agak repot ya minta Agak izin dan repot. segala macamnya. Susah emang. Tapi ya gimana ya? Ya nanti gimana? Ini kalau ada kesempatan bisa kali ya. Soalnya lumayan juga sih kan, berapa kali ini kan kita udah nerbitin judul-judul lama juga tuh. Iya. Diterbitin ulang. Kayak pengen banget sih kayak ada Sailor Moon diterbitin ulang tuh kayak booming gitu sih. Ya mudah-mudahan ya nanti bisa. Mudah-mudahan kayak mungkin coba kalau misalnya rame mungkin bisa lah dari penerbit kita coba nego atau apa nanti. Iya, biar si bos-bos itu Iya. kerja. Oke, kali ini kita kan bahas komik yang ini. Komiknya kan dia termasuk ke kategori komik romance ya. Nah, Ya, kira-kira
sebagai editor Mbak Tari, ini komik nih kalau boleh di-spill ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tuh tentang dua orang sahabat ya, cowok dan cewek ya, namanya Miku dan Yukiya. Kita pakai nama ini aja ya, nama depannya aja. Nama depannya. Nah, mereka nih berdua main game ceritanya. Gamenya judulnya I Love You. Jadi mereka nih saling melakukan sesuatu untuk membuat pasangannya deg-degan. Jadi istilahnya gimana ya, pokoknya jangan sampai, kalau sampai dia deg-degan kebawa perasaan berarti dia kalah, kayak gitu di satu momennya gitu. Berarti kayak mainan anak-anak itu gak sih Iya kesannya? sih, main sandiwara sandiwara ya, gitu, tapi yang ini berperasaan gitu. Enggak, maksudnya kalau sampai perasaannya kelihatan, ketahuan, nah dialah kalah gitu. Aku sempat baca sekilas sih Mbak. Berarti kan dia kan ini ya ngelakuin itu awalnya sekedar main-main dari game-game kecil karena kan mereka sahabatan. Iya, karena Tapi semakin dewasa dia malah kan makin puber gitu kan ya. Jadi kayak jadi ke bawah dan masih nggak mau ngalah antara satu sama lain. ya egonya masih tinggi. Jadi tuh lucu sih premisnya kayak gitu. Aku ngeliat baca komik itu kayak gemes gitu Iya loh sih, ngeliatnya. kok gini gitu ya. Tapi kita juga pengennya apa sih, gak ada yang kalah gitu loh, pengennya kan, kita sebagai pembaca nggak mau, aduh ini jangan dia yang kalah dong, jangan dia yang kalah. Iya, karena dari setiap karakternya pun dia punya ambisi masing-masing sih. Karakter cowoknya alasan dia gak mau kalah karena apa, si perempuan juga dia gak mau kalah karena apa gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi perempuan ya, dia baiknya sih dia nggak kalah ya. Kan kalau ketahuan duluan kan malu kalau cewek. Iya nggak sih? Kan gimana ya? Zaman sekarang mah kalau cewek yang apa sih confess duluan mah wajar kali. Iya. Oh iya. Ya kalau zaman dulu ya Nggak etis anti ya. banget gitu. Gengsi ya. Iya, kok kayaknya gimana sih, rendah banget. Gatel. Gengsi, lebih ke gengsi sih. Hah? Pernah apa? Spill mantan dulu. Mantannya nggak ada aku. Iya sih, berarti ya gitu. Kalau Mbak Tari gitu sudut pandangnya kayak nggak mau kalah si karakter Mikunya ini. Jangan sampai Nggak mau kalah. Tapi si cowok juga masih tahan gengsi juga, dia juga. Di sini ya di karakter komik ini. Iya kan tujuan si cowoknya kan dia salah satu ininya ya kalau apa ambisinya dia pengen buat si karakter itu ngakuin kalau dia tuh emang suka sama si karakter si cowoknya dan si cowoknya tuh kayak pas momen itu baru dia confess perasaan jadi kayak jadi dia nunggu momen tapi ceweknya juga gengsian juga dia gak mau kalah. Enak aja. Tapi bukannya kalau cowok tuh maunya dia duluan ya? Enggak ya? Kalau sekarang sih kayak gitu-gitu enggak ya? Kalau takut dirujak sih. Kok dirujak? Kenapa? Kan ya banyak lah maksudnya kalau cowok yang gentle ya kita ya confess lah gitu loh. Dia duluan kan, cowok masa duluan iya tuh kadang berapa kali ini kayak bukan nggak apa-apa ceweknya duluan. nggak masalah juga sih. Oh gitu. Zaman sekarang mah menurutku kalau emang si perempuannya suka ya tinggal di confess aja dulu. Ya terima atau enggaknya tinggal belakangan kan rata-rata gitu. Ini apa sih, mental ya, mental untuk menerima gini nih, kalau misalnya ditolak gimana ceweknya gitu kan, malu. Ya tinggal healing Mbak. Gampang. Ya oke lah kalau begitu. Hapus kontak HTN udah tinggal udah aja lupakan yang penting sudah. Tapi di Jepang ini ya ada begitu. Budaya gitu ada. Budaya gitu, jadi dia cuma pengen ngasih tahu ke cowoknya, misalnya nih aku naksir sama Jojo, terus aku tuh cuma ngomong aja sama Jojo, aku suka sama kamu, udah. Jadi aku nggak nungguin jawabanmu, aku langsung kabur. Jadi kayak gitu ada. Tapi buat apa? Buat apa? Nggak ada kejelasan ya? Iya, maksudku kalau memang mau menyampaikan ya tungguin aja. Iya kan, sih. A atau B gitu. Tapi ya nggak tahu sih hidup ya. Nah itulah Kenapa kita ngomongin cinta? Ya itu drama di komik ini.
Makanya yang bikin seru tuh itu sebenarnya. Iya, jadi antara ya ini sih jangan pendapat pribadi sih ya, maksudnya Iya, ketika iya, kita ini nikmatin aja, tapi ya santai sih cerita ini sebetulnya. terserah sih nantinya gimana kita juga belum tahu kan gitu. Iya. Ya udah tahu sih tapi Jangan tapi spoiler. rahasia dong. Rahasia. Harus baca ini harus baca. Baca ini dulu. Seru kok seru komiknya Iya. itu. Ini kan masuknya ke kategori romance ya berarti komiknya. Mungkin kayak romance komedi gak sih hitungannya? Iya Komedi dan ada gitu. komedinya. Tapi komedinya itu seperti ngetawain mereka ya. Kita yang ngetawain. Iya, ngetawain. Apa sih nih kok dia berani maju untuk untuk menggoda ya. Tapi dia sendiri juga sebenarnya tergoda gitu loh. Tapi nggak mau ngakuin gitu Iya kan? sih. Berarti komik ini tuh masuknya kategori ke komik shoujo gak sih? Bukan. Enggak. Enggak. Ini terbit gini nih. Iya, apa nih? Terbitnya di Shonen Magazine ya. Iya. Jadi itu untuk cowok, komik untuk cowok. Boys komik. Jadi untuk si pengarangnya ini mengatakan bahwa ini boy comics. Bilangnya shonen ya. Sebenarnya tuh ada bedanya ya shoujo sama shonen ya. Apa tuh? Kalau ini soal gambar aja dulu ya. Kalau gambar tuh kalau shonen itu matanya lebih ke biasa redup gini ya. Pernah lihat yang komik-komik cewek yang beneran shoujo nggak? Yang serial cantik gitu modelnya. Serial cantik itu matanya gede banget. Jadi ini muka segini nih, matanya itu bisa 3/4-nya ya. Jadi kayak cuma bola gini. pingpong gede banget. Gede banget. Terus ada bling-blingnya di sini. Jadi kalau komik cewek mata Berarti fokusnya. itu salah satu indikasi kalau itu komik shoujo. Shoujo punya cewek. Oh, berarti nggak semua romance itu shoujo? Enggak. Oh, enggak. Jadi ada dari sisi cowok, ada sisi cewek. Berarti Gitu. kalau shoujo mungkin girls comic gak sih? Girls comic yang kita dari Alex bikin girls comic itu Berarti shoujo. serial cantik. Oh, berarti kan ini masuk boys comic bukan Jadi masuk ke shoujo. ini Iya, makanya iya, ini paham, masuk paham. boys comic karena dia shonen. Terus ceritanya juga biasanya tuh kalau cewek itu lebih ke banyak ngambeknya, banyak ya cewek lah krimi gitu ya. Terus gitu malu-malu ceweknya. Sebenarnya kalau kita udah gede ngebaca itu ini apaan sih gitu, tapi lucu kan, bagus gitu. Iya. Nah kalau di cowok lebih ke biasanya vulgar ya. Kalau cowok tuh lebih vulgar, lebih tindakannya tuh lebih gimana ya, lebih berani kayak gitu. Oke. Gitu sih kayaknya yang aku tangkep ya dari shoujo dari dan segi shonen. pengalaman ngedit-ngedit gitu ya. Beda ya berarti. Dari ini. Tapi pada dasarnya romans sih dan dua-duanya menarik sih menurut aku. Ya, karena ya gitu sih Mbak, pembaca tuh kadang mereka banyak komik shoujo tuh nggak harus dibaca sama perempuan. Banyak Iya. juga kok pembaca cowok-cowok yang komik shoujo Iya. gitu loh. Iya, tapi sebenarnya iya ya. Iya. Nggak, soalnya kadang-kadang aku suka berpikir bahwa ketika cowok baca shoujo itu kayak diledekin gitu lah sama teman-temannya. Apaan sih bacaan lu kok begini gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Banyak kok peminatnya. Mungkin kurang ini aja kali, kayak kurang Kurang apa? Kurang apa sih, menekspos dirinya. ya mungkin kita sampai ya nantilah kalau ada shoujo yang kira-kira menarik buat pembaca, ya tulis aja di sini. Ya, rekomendasi komik shoujo yang mau diterbitkan di Di Wonderbit di Alex. Semoga kalau bisa sih kita review ya nanti ya. Nanti Iya. dicoba. Mana tahu, boom. Boom. Banyak sih Mbak, sebenarnya aku banyak semua komik shoujo kayak gitu. Iya, Cuma yang kadang suka. pembacanya itu di zaman sekarang tuh agak susah sih. Kalau Iya. kurang kemana gitu loh. Padahal kalau aku ngelihat By Data ya, zaman dulu tuh Banyak. banyak banget serial cantik shoujo itu diterbitin di Indo. Tapi makin kesini makin tahun kayak makin turun dan malah sekarang dikuasain sama shonen. Iya, Yang ini kayak di action. LX. Kalau Iya, di rata-rata. ya kita nggak usah ngomong yang lain. Tapi rata-rata alur penerbitannya gitu. Sebenarnya Iya. sih Karena aku kalau ngeliat dari produksi ya sebenarnya bisa aja kalau kita ngambil dari terbitan untuk genre-genre shoujo. Cuma masalahnya apakah penjualan itu nutup biaya produksinya?
Itu tuh yang paling krusial. Jangankan dapat untung, Iya. untuk nutupin biaya produksinya kadang belum tentu bisa kecapai. Jadi ya kadang harus ditambal sama judul yang lain. Gitu. Berat omongannya, Berat Jo. banget. Iya, kita ke cerita aja. Mungkin buat biar tahu aja sih, Mbak. Iya. Nah, buat pembaca Bener-bener. supaya ya Salah gitulah satu alasan. makanya Tapi kalau alasannya. misalnya komik itu emang rame banget ya, ya kadang Bagus. bagus sih kita terbitin dan dan bukan berarti komik-komik genre itu nggak bakal kita terbitin, tetap kok enggak tetap ada yang terbitin. dan kita juga berharap momennya pas ya. Iya. Karena kalau momennya nggak pas tuh aduh Kayak kemarin tuh yang Kaurin yang punya editor F itu kan bagus tuh naik bagus kan. banget Awalnya kan. kan tuh belum ada Itu animenya. shonen loh. Iya juga sih. Zaman Itu sekarang tuh shonen agak- loh, bukan sojo loh. Yang sojo itu udah di kita jarang banget ya. jarang banget ya. Heeh. Gitu. Sama yang terbitan terbaru Sojo emang ada sih, ikutin nggak Mbak? Belum ada yang kedenger banget ya? Atau Belum. mungkin Belum. Rata-rata ketutupan sama shonen. Iya, karena yang shonen kenapa? Ya, shonen itu di Jepang juga shonen yang banyak. iya, gara-gara Berjaya. itu. Sebenarnya bukannya mati, cuma Cuma ketutupan mungkin- aja Mas Shonen. Iya. Tidak Mungkin semasif. gini ya, kalau sojo itu nggak banyak gitu, tapi Tetap ada, tetap ada tetap ada, stabil. tapi dia begini aja gitu kali ya. Nah, Ya, iya gitu gitu. ceritanya. Jadi ya, kalau kalian punya rekomendasi komik-komik Sojo, mungkin nggak usah sojo kali ya Teh semuanya. romance, Sojo Oh, lah, intinya romance, kategori ya. masih agak romance gitu loh, karena kan kita juga perlu asupan bucin-bucin Mbak. Iya sih sebenarnya dulu pertama kali aku suka komik dulu aku sebel ya kalau komik zaman dulu ya itu kan lebih ke kayak Gundala kayak gitu, bukannya berarti aku nggak suka tapi lebih ke wah kok keras-keras banget ya tokohnya gitu. Oh iya ya. Terus ketika lihat komik Jepang makanya aku suka karena dia cerita tentang kehidupan remaja yang dulu tuh nggak ada. Jadi kalau dulu zamanku banyak kan cerpen kayak gitu, cerpen cinta gitu. Nah ketika ada komik Jepang masuk ya itu ada komiknya. Jadi lebih pembacanya pun sekarang nggak harus lebih relate juga ya. Jadi kayak kenapa mereka banyak suka dari genre-genre yang romance-romance kayak gitu. Oh, Ya oke deh. pokoknya yang sederhana tapi menyentuh ya. Kalau gambar tuh kan halus ya, enak ya dibuka tuh. Dan satu lagi kalau jenis komik romance nih biasanya balonnya nggak banyak ya. Apa iya? banyak. Saya berani bantah nih. Enggak, kalaupun enggak terlalu banyak. Oh iya, tapi yang bakbuk itu juga dikit ya. Iya. Berani bantah loh Mbak ini. Ya udah Mbak. Enggak, kalau aku Romance nggak banyak dialog apa ya iya? banyak, cuma ini nih balon. Terus ini kata-katanya segini-segini aja gitu loh, bukan yang kalau Conan misalnya nih, detektif, itu kan penjelasannya nih satu balon tuh penuh banget bubuk gitu loh. Maksudku itu, Jo. Kalau misalnya komik romance tuh Tapi cuma romance itu sering banget Mbak. Dia tuh ada kata-kata yang nggak harus ditaruh di bubble text. Istilahnya kids ya. oh yang di kecil-kecil itu. Iya, romance Oh, tuh iya. banyak itu. Jadi kayak kalau dibilang Mbak, Tapi di sini enggak loh, di sini enggak banyak loh. iya sih. Kalau ngebahas judul ini mukanya nggak terlalu banyak. Iya. Cuma genre genre romance Romance itu itu, banyak. Banyak Kids-kidsnya kecil-kecilnya. itu Yang salah ngeselin satu sih. PR terbesar buat kita orang produksi buat nge-retouch Hapus ya, itu Iya sih. bener-bener. Kalau buat kita ya iya sih untuk nyingkat kata-kata itu. Nah iya, karena Karena kan belum tentu masuk kan sepanjang kalimatnya itu kan kalau kita ceplokin terjemahkan Langsung Di berat layout. jadi gede segendut gitu. yang ada ketutupan semua. Iya PR kan? benar. Satu PR. Oh maksud Jojo itu bukan balonnya yang di dalam itu tapi yang Yang di kecil-kecil. luar itu Iya. banyak, Mbak, penuh. Iya. Penuh itu. Iya. Ya mungkin kita salah miskomunikasi. Kalau itu iya benar. Aku nggak ngedebat. Bener Jo. Benar-benar. Oke, dari tadi kita bahas keseluruhan cerita. Mungkin kita bahas dari bukunya ya, Mbak. Spek bukunya. Oh, spek bukunya ya. Nah, kebetulan aku juga kan Mbak yang ngedesain. Lakukan. Jadi buat spek buku BP? Yang buat judul ini tuh sebenarnya kita pakai standar aja sih Mbak, bener-bener standar yang buat terbit di LX.
Dari segi ukuran karena dia masuk kategori LX komik, jadi kita pakai ukuran standar di ukuran 12 kali 18. Ah, Ya, ya, katakan gitu kan. 12 kali 18 ya. Lalu dia kan nggak ada halaman warnanya ya. Jadi kalau Iya, jadi kan kalau itu komik teman-teman biasa ya. kalau bilang nanya kalau nggak ada halaman warnanya ya memang dari sananya nggak ada halaman Dari warnanya. sananya juga ini cuma pakai di sananya pakai jaket aja biasa Kayaknya nggak ya. ada. Dan kita pun namanya untuk di standar itu kan berarti kan ada budgetnya kan buat produksi berapa. Ya udah berarti kita nggak pakai jaket juga kan karena kan ya udah kita pasin aja dengan Yang cover sederhana. biasa. Dan untuk finishingnya aku kayak Itu samain persis kayak komik aslinya. Dia kan Itu pakai Dove ya? Dove. Jadi kita bikin Dove juga. Sebenarnya iya sih bagus cuma nggak tahu ya buat para pembaca nggak tahu atau aku juga ngerasain kalau Dove cover Dove itu dan covernya putih gampang kotor, bener gak? Coba mungkin kalau di komen nih ya, bener gak? Oh, Buat aku iya. survei juga karena selama ini aku pegang karena beberapa kali kalau aku bikin cover yang Dove warnanya putih itu cepet kotor. Agak kayak di tangan itu kayak tiba-tiba kayak ada noda di Oh situ. gitu. Oh iya ya kita buka selalu Iya, nah coba deh di komennya bener gak? Valid gak itu? Kalau bener mungkin bisa jadi evaluasi juga sih. Mungkin kalau nextnya kalau misalnya komik yang putih ya bisa di harusnya gloss ini ya. aja. Oh glossy yang lebih Licin, kinclong ya. licin. Jadi dia nggak ninggalin noda gitu loh. Nah, Oh gitu ya. itu salah satu plus minusnya sebetulnya. Kalau aku Lebih suka mana mbak? Dove apa gloss? suka Dove sih. Suka Dove. Karena gini nih kalau Dove gini kan ini berdua nih gambarnya. Enggak ding ini satu. Enggak maksudnya gambar romance kan. Itu jadi kesannya apa? Lebih halus gitu. Lebih kelabu, lebih kelabunya tuh bukan sedih ya. Gimana sih? Soft, lembut. Soft. Jadi dapat gitu loh Feel-nya dapet, rasanya. Iya itu alasanku kenapa aku pakai Dove gitu. Sebenarnya kan dari evaluasi gue tadi selama aku megang judul-judul putih, aku bikin Dove tuh selalu kotor. Nah, tapi karena ini romance ya, Iya, jadi biar dapat kayaknya lebih enak sendunya ya kayak sendu, berawan, hujan gerimis kayak gitu kan. Nah jadi gitu ya aku bikin jadi pakai kayak laminating Dove. Nah untuk logo ini kan Cakep banget. cakep. Emang keren si Terima Jojo. kasih. Di endorse. Makin banyak kerjaan. Untuk logo ya, logo itu sebenarnya aku agak ragu loh mbak. Kenapa? Karena kan aku belum pernah baca komik ini. Ya, kalau dari brainstorming logo ya guys, logo itu ada istilah tuh kita riset dulu, riset logo. Jadi kayak judul ini pasti pernah diterbitin di terbitan luar. Sekiranya ada terbitan bahasa Inggrisnya. Nah terbitan versi luarnya tuh seperti apa stylenya? Kenapa kita harus ngeliat kayak gitu? Karena kan buktinya mereka sudah menerbitkan lebih dulu, berarti mereka udah dapat ACC dari Jepangnya. Berarti kita tahu batas amannya segini. Nah, aku sempat riset dulu kan komik isinya ini tentang apa dan tentang ya udah muncullah ide bisa gak sih kalau kita otak-atik logonya gitu di ACC gak sih? Bagian mana? Nah ini bagian penambahan logo heartage-nya itu loh yang game ya. enggak yang lambang hatinya. Oh. Detak jantung itu. Oh alah. Ini kan komiknya pas aku baca kan kayak bikin doki-doki si karakter dua aja kan. Jadi kayak kayaknya bagus nih kalau aku tambahin ada logo heartnya gitu dan ada kayak detak jantungnya gitu. Nah, tapi masalahnya aku cari di terbitan luar nggak ada yang nerapin itu. Rata-rata mereka lebih banyak nerapin ke love game-nya tuh jadi bikin kayak pixel kotak-kotak kayak gitu-gitu. Ya udahlah aku ngide lah. Tapi di ACC kan. Sudah selalu saya selalu ngide dan ujung-ujungnya ada yang di ACC ya? Di ACC yang ini. Kalau enggak dipakai dong. Nah iya makanya aku sempet kaget sih kayak lah di ACC. Oh, oke lah bagus. Nah itu makanya bisa juga ya. Ya udah berarti bagus dong kepake Sebenarnya jadinya. bisa tergantung pengarang juga kan kadang Oh yang mau iya terima. kadang mereka terima atau enggak dan kita juga bisa ngejelasinnya gak sih kayak Bisa gitu kalau buat itu approvalnya. kalaupun dijelasin kalau pengarangnya oke ya oke, kalau enggak ya Nah iya tergantung itu lagi kan. tergantung ke pengarang kan dia yang punya kerja ya. Iya sih soalnya waktu agak was-was juga ke ACC gak ya soalnya nih dari semua terbitan luar nih agak beda sendiri nih logonya. Nyata ACC alhamdulillah ACC. Keren lah. Oke, lanjut. Kayaknya udah semua kita bahas ini. Mungkin kalau kalian mau tahu banget komiknya tentang apa bisa dibeli aja udah tersedia di Gramedia ya. Apakah recommended? Sangat recommended. Aku udah baca beberapa chapter itu udah lumayan bisa ke hook aku. Cerita ke arah kemana. Jadi kayak pengen penasaran baca terus. Jadi buat teman-teman yang mau bisa
bacalah. Bacalah. Beli juga. Belilah. Belilah, bacalah. Terus Oke, mungkin kita selanjutnya ke pertanyaan netizen kali ya. oh yang ini ya. Iya, pertanyaan netizennya. Dia Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan netizen dari banyak sih, dari YouTube, dari IG, dan banyak sih Mbak sebetulnya. Nah, ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah terkumpul. nih. Coba kita cek. Baca di sini aja kali ya? Iya. Oke, dari itu aja ya. Dari prompter nih. Oke, pertanyaan Ini pertama kok ada. Ini aku nyontek. dari Reri Muhammad. Mengapa sempat kepikiran buat merilis komik ini? Apakah nanti ada anime? Mungkin pertanyaan pertama dulu. Kenapa kita kepikiran ngerilis judul ini? Oh, itu pertama ya. Yang pertama dilihat gambarnya bagus ya. Oke. Terus gambarnya bagus, pas dibuka ceritanya bagus, menarik. Ini kayaknya oke banget untuk para buncin dan tips-tipsnya untuk penikmat romance oke ya. Jadi Oke. kalau dari redaksi ya dari hal tersebut, dari gambar dari- oke, cerita oke. pertama gambar oke. Jadi kayak kenapa kita nggak ngambil terbitin aja kan? Dan tadi nanya juga Anime, apakah ada animenya? Ada, tapi Mau ada. bukan Mau ada, ada betul. ya. Udah dibikin tapi belum Nah iya, waktu itu aku biasanya kan kalau komik kayak gini kan romance apalagi kan banyak ya kita pertimbangannya. Aku kira udah ada animenya. Pas aku baca ini ke hook, wah kayaknya seru nih nonton animenya. Aku cari nggak ada. Baru keluar besoknya trailernya. Iya belum. Berarti baru muncul. Belum kan baru muncul. Baru muncul trailernya bakal tahun ini kayaknya Mbak terbitnya. 26. Oh iya, rilis. 2026 tahun ini 2026. Jadi lumayan tuh sebelum kalian nonton animenya mungkin bisa baca dulu komiknya tentang apa. Bagus kok ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @memoryguiro. Keseruan mengedit komik ini apa aja? Wah, ya banyak serunya ya. Karena dilihat tadi ceritanya menarik ya. Susah gak Mbak? Enggak sih, aku Editor. suka dan penerjemahnya bagus ya udah Jadi aman. aman lah. Insya Allah. Hah? Sempat baper gak Mbak katanya? Ya ada begitu loh kok diceritain. Ya ada lah iunya karena kan si cowok nih ceritanya Suka gemes sendiri Mbak? kan dia tertarik kan nih sama ini tapi dia nggak ngomong udah tampangnya kan udah gitu tapi enggak. Berarti editor sebagai apa Batari sendiri editornya kayak suka gemes sendiri ya? Iya Terus suka pas baca iya sih. Ya gimana dong kan kita harus mendalami editan kita cuy. Oke, lanjut Terus, dari pertanyaan keempat dari @sidiki. Nah, aku tahu nih Sidiki. Dia emang Iya, Mbak, kenal. sebelumnya aku terima kasih banget loh Mbak. Dia tuh sering banget nge-review komik-komik terbitan kita dan mungkin aku nanti mau ngirim juga sih. Dia sempat ngirim ke aku file PDF full untuk review komik ini kayak plusnya apa, minusnya apa. Mungkin ada yang tipe-tipe kayak gitu. Ntar tuh gue kirim deh ke Mbak Terima Tari. kasih. Hah? Ada sering kok datang ke event. Oh iya. Kalau undang sini boleh sih. Ayo kalau kamu berminat mungkin untuk kita ini. datangkan ke sini. Iya. Si Diki ya kan. Ya, halo Diki, makasih banyak masukannya. Iya, ini editornya. Terus dia suka banget sama komik-komik Sojo dan dia tuh suka nge-review gitu dan langsung ngasih ke aku gitu kayak Baiknya Mas gini. tolong kirim ke editornya gini dan ku baca positif sih kayak ada plus minusnya juga di Iya, kan kalau yang sayang sama komik biasanya kritiknya membangun, bukan menjatuhkan ya enggak? aman dong. Iya, dia jelasin semua secara perinci sih Mbak apa yang bisa diperbaikin dan apa kelebihan dan itu bagus ya. Paling tuh kirim deh file. Jadi sudah aku sampaikan ya si Digi. Jadi pertanyaannya kayaknya belum dijawab dulu. Oh ya, kita sudah lisensinya sampai volume berapa? sampai volume 7 karena 8 belum terbit di sana. Berarti masih ongoing Ya, hitungannya. masih ongoing. Berarti 8 itu tahun 2026 sih. Berarti kalau ngelihat senggak terbitannya yang masih volume 8 ongoing, berarti kalau kita di sini agak santai sih terbitnya. Iya, Kalau 2 bisa bulan sekali sih. Tapi kok 3 bulan kesian ya. iya sesuai nih Mbak sama pertanyaannya nih untuk yang kelima. Kapan volume 2 terbit dari NZ Realim? Ini kita rencananya sih Maret Volume 2. volume 2. Tapi iya sih, kan ada masalahnya kita kemarin itu ada tahun baru, ada ini nanti lebaran kan. Waduh. Jadi ketika bulan Maret Iya. itu ada kemungkinan kita STO 1 2 aja kan. Ada Sama kemungkinan kayak begitu. tahun baru. Iya kayak gitulah. Karena Masalahnya di situ percetakan aja. tutup kalau lebaran. Kalau tahun baru penerbit Jepang dan percetakan tutup. Jadi Iya. ya kalau Jadi, kalian nanya kenapa banyak yang dikit terbitannya, ya karena itu kita nggak bisa ngejar semua.
di bulan-bulan tersebut. ISBN juga kan ngantrinya Iya. juga akan terjadi Perpusnas sesuatu. juga tutup nanti. Iya, ya Mereka begitu. Ya gitu deh Nah, kendalanya. tadi kan bulan Maret karena dia masih volume 8 ongoing, berarti terbitnya kira-kira berapa bulan sekali? 2 sih kita tetap nginiin 2 atau 3 ya. 2 atau 3. Kalau Maksudnya 2, 2 atau 3 bulan iya. sekali gitu ya. Gitu. Kalau lancar. Ya, semoga Semoga lancar. lancar. Dia segitu. Oke, udah semua nih Mbak kayaknya. Lanjut ke sebelum kita tutup, ada yang mau di-spill nggak Mbak? Atau nggak komik kah, atau Oh, project maksudnya lagi ngerjain apa kah? Biar pembaca kayak ada kepastian. nungguin ya. Oh, nanti Alex tuh kayaknya kita akan menerbitkan tapi bukan Sojo ya. Master Kitten Special Edition maksudnya. Dulu tuh Master Kitten kan nggak usah ya. Ih, nggak apa-apa. Master Kitten kan dulu kan 18 volume. Iya. Terus di Jepang bikin yang spesial jadi dibagusin ya. Sorry. Versi ini bunkonya. Bukan bungko spesial. Kalau bungko kan kecil, ini bungko gede ya. Bungko gede tapi jilidnya 12. Berapa volume? 12. Oh, 12. Oh, itu editor Mbak Taring bilang. Ya, Apa judulnya? Master Kitten. Master Kitten. Dulu level komik. Lemon Jadi itu detektif. detektif. Itu masuk ke nanti level komik lagi kan? Ya. Oh, jadi ditunggu ya guys, tadi Master Kitten bakal diterbitin di sini. Ya. Untuk bocoran komik, bocoran dari aku. Apa? Aduh, apa yang mau dibocorin lagi? Kan, merchandise-nya ini ya. Ini mungkin bisa dimintain ya nanti ya. Masa ganci? Kan Ya, bisa lah Mbak. Ini nanti. Masalah merchandise ini yang kemarin ya. Kemarin kan kita sempat ngeposting itu ya, yang masalah merchandise apa aja nih yang mau dirilis di penerbit. Udah ada sih Mbak, aku megang list-listnya beberapa judul itu, dan kalau ngelihat dari katalog dari para bos-bos yang minta ya, wah lumayan sekali nih, banyak ya. nambah kerjaan. Oh. Coba ya, kalau memang itu benar bisa terrealisasikan semua itu bagus sih Mbak. Karena aku udah ngerjain beberapa merchandise tuh udah oke-oke lah. Mungkin kalau di spill dikit ya ada lah, kayak Imani kayak gitu, Imani card, kaos. Kan kita jarang banget kan ada penerbit ngeluarin kaos kayak gitu-gitu. Tapi ya PR sekali. Aku tidak mau ya menjamin itu, cuma coba aja ya, kita coba dulu karena kan prosesnya panjang banget pasti. Satu, kita harus pakai aset yang benar-benar jelas kalau itu dari isi komiknya, terus ditambah lagi masalah layouting untuk merchandisingnya itu tuh kan kita harus minta izin dulu ke Jepangnya, apakah diizinkan. Itu banyak banget, panjang banget prosesnya itu bikin gitu. Kita aja bikin poster aja bolak-balik. Iya. Apalagi bikin merchandise yang lain-lain, jadi kayak perlu banget waktu sih, tapi bakal benar-benar direalisasikan sih. Udah ada rencana planningnya juga sih dari itu. Semoga lancar ya Mbak. Amin. Amin, karena banyak banget sih kejutan-kejutan di tahun ini. Iya. Judul-judul baru juga banyak, jadi dipantengin aja ya guys, IG, sosmed, Twitter, semuanya untuk komik di Indonesia ini, terutama di komik Alex dan lain-lainnya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Tari. Yo. Udah ya? Udah, terima kasih. Udah nih. Tutup. Thank you. Kamera tutup.